Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mau mulai firman Tuhan hari ini, Kak Yeni mau ngajak kita sama-sama bernyanyi yuk. Satu pujian kita mau ucapkan kepada Tuhan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan, yang kiranya membuka hati kami, membuka pikiran kami. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan dan mau belajar bersama-sama. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Di sana ada sebuah cerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Yuk kita dengar ceritanya sama-sama. Pak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah. Nah, suatu hari Pak Yairus dan Ibu Yairus sedang sedih karena anaknya perempuan sakit. Anak Yairus yang sedang sakit itu berumur 12 tahun. Nah, adik-adik semua, Pak Yairus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat kotanya. Lalu berlarilah Pak Yairus untuk mencari Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan ketika mendengar Tuhan Yesus tadi? Ketika Pak Yairus dengar Tuhan Yesus, dia berlari mencari Tuhan Yesus. Pak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus agar datang ke rumahnya. Nah, adik-adik semua, tiba-tiba datanglah saudara Pak Yairus, memberitahu bahwa anak Pak Yairus sudah mati. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Pak Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke rumah Pak Yairus. Nah, adik-adik semua, ketika tiba di rumah Pak Yairus, banyak orang yang menangis dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang membuat ribut itu agar keluar. Nah, adik-adik semua, masuklah Tuhan Yesus dengan Pak Yairus, Bu Yairus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus ke kamar anak itu. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," artinya bangunlah, Tuhan Yesus bilang. Nah, adik-adik semua, akhirnya bangun gak anak itu?
Ya, akhirnya anak itu bangun dan bangkit berdiri. Pak Yairus dan Bu Yairus sangat bersukacita. Tadinya mereka kira bahwa anaknya itu sudah meninggal, akhirnya bangkit kembali. Mereka bersukacita atau bersedih? Ya, mereka bersukacita adik-adik. Nah, apa yang mau kita pelajarin dari kisah Pak Yairus ini? Nah, ketika dia sudah diberitahukan bahwa ketika anaknya sudah diberitahukan mati, mereka tentunya sedih dong. Tapi apa Tuhan Yesus bilang? Ah ya udahlah, memang udah mati kok anakmu. Ada harapan gak adik-adik semua? Ada harapan. Tuhan Yesus bilang, percaya saja, jangan takut. Nah, di sana Tuhan Yesus juga berikan bahwa ada harapan ketika mereka sudah bersedih atas kematian anaknya, bahkan ketika Tuhan Yesus sedang di perjalanan ingin melihat anak itu. Nah, semua orang sudah bersedih, terlebih orang tuanya sudah bersedih karena anaknya sudah meninggal. Tapi yang luar biasanya itu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai, nah Tuhan Yesus berkata apa? Ada adik-adik yang masih ingat? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Bangkitlah sama anak itu. Lalu anak itu pun bangkit. Coba, seram gak tuh? Kalau misalnya nih ada orang yang mati tiba-tiba bangkit. Nah, tapi ini adalah adik-adik semua adalah kuasa daripada Tuhan Yesus, mujizat daripada Tuhan Yesus. Dia membangkitkan orang yang sudah mati. Dia juga menyembuhkan orang yang sakit. Itu bukan satu hal yang biasa-biasa saja ya adik-adik, bukan dengan sulap, dengan sihir, tapi dengan kuasa. Percaya nggak adik-adik semua bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa? Nah, iya, Tuhan Yesus itu berkuasa. Jadi, apalagi yang kita tahu ya tentang Tuhan Yesus ya? Apalagi ayo, Tuhan Yesus itu penolong, ya baik. Apalagi? Oh Kak, Tuhan Yesus itu segalanya bagiku, juru selamatku, ya baik. Semuanya yang adik-adik bilang tentang Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menolong orang dalam kelemahan, menerima orang-orang yang gak dianggap oleh orang lain. Semuanya Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa adik-adik. Bayangkan saja tuh dari kisah ini. Tuhan Yesus hanya katakan, percaya saja. Percaya bahwa anakmu akan bangkit. Bahkan ketika sudah disampaikan bahwa dia sudah mati. Nah, Tuhan Yesus bilang, Talita kum, bangkitlah. Nah, anak itu langsung berdiri. Semua orang bersuka cita, terlebih orang tua anak itu bersuka cita. Apa yang mau kita pelajarin adik-adik? Nah, banyak kisah yang kita dengar dari kisah tentang Tuhan Yesus, cerita dari Alkitab. Tapi apa yang mau kita pelajarin? Ya, Tuhan Yesus itu berkuasa. Jadi, adik-adik semua yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan, percaya pada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Percaya segala firman Tuhan. Percaya bahwa kita akan Tuhan tolong untuk melakukannya. Apalagi? Nah, hari ini kita mau belajar sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita masih anak-anak, bahkan sekalipun kita mungkin belum bisa melakukan apa-apa, tapi yang Tuhan Yesus mau katakan, percayalah. Ya adik-adik semua, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Nah, yang Tuhan Yesus mau kita percaya sama Dia, percaya firman-Nya, apalagi tadi percaya Tuhan Yesus menolong, percaya Tuhan Yesus memberikan kita kesembuhan dari sakit penyakit. Nah, itu adik-adik semuanya, dan sebagai ayat hafalannya di Markus 10 ayat 14, Markus 10 ayat 14, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yuk kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang kami kenal, terima kasih kami belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan yang mati, dan juga Tuhan Yesus berkuasa melakukan mujizat. Segalanya Tuhan Yesus tolong, bahkan Tuhan Yesus memberkati orang-orang, Tuhan Yesus menyembuhkan. Semuanya kami sangat bangga mengenal Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Ajar kami juga Tuhan untuk percaya, kami anak-anak-Mu sekalipun kami kecil, kami belum mengerti apa-apa, tapi kami mau percaya Tuhan Yesus menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Haleluya, amin.